Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusman. Sekarang saya mau menjelaskan tentang rukun Islam ya. Tapi seperti biasa, saya ingin mengingatkan jangan lupa bernafas, berbudaya dengan mengendalikan rasa, nafsu, dan pikiran agar selamat. Juga tidak lupa ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Nah, di dalam Islam ya, dalam agama Islam itu ada 5 poin yang paling penting, yang wajib, sangat wajib ya manusia itu, penganutnya itu ya, setiap umat Islam itu sangat wajib dengan 5 poin ini ya. Lantas apa dengan yang disebut rukun Islam ini? Adalah sebuah poin-poin yang wajib dilakukan. Maka sebelum dilakukan itu harus benar-benar dipahami dulu ya. Nah, saya akan menerangkannya juga, menuliskannya juga. Mohon maaf ya sebelumnya, ini saya menuliskannya masih di board ini saja, di papan tulis ini saja, soalnya ini masih ada kaitan sambungannya ya, dengan video-video sebelumnya, dari penciptaan, dari ruh, nafsu, dan jiwa. Ini semuanya ada kaitannya ya. Ini saya dicoba aja, diminimalis aja cara penjabarannya, dituliskannya agar cukup juga ini papannya. Baik, saya akan menjelaskan. Ya, rukun Islam ini saya tulis di sini aja ya. Rukun Islam. Ada 5 ya. Yang satu ini syahadat. Yang kedua sholat. Yang poin ketiga zakat ya. Poin keempat puasa. Poin kelima haji. Nah, yang poin pertama ini adalah syahadat. Syahadat atau dalam arti menyaksikannya. Menyaksikan. Kapan kita bersaksi? Nah, ini kan syahadat ini syahadat ini menyaksikan, bersaksi ya. Kalimahnya itu kalau di Islam dalam bahasa Arabnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu kalimahnya ya, kalimatnya. Lalu bagaimana kita untuk benar-benar memahami kesaksian itu ya? Menyaksikan. Kapan kita menyaksikan Allah itu Tuhan kita dan Muhammad itu utusan Allah? Bagaimana dengan menyaksikan bahwa Allah itu Tuhan kita, sedangkan kita
tidak pernah bertemu dengan Allah. Kita hanya cukup mengetahui segala ciptaannya, dari mulai alam semesta dan seisinya, juga diri kita sebagai Adam, sebagai khalifah, sebagai manusia. Nah, bagaimana kita mengetahui diri yang di luaran? Jangankan yang di luaran, diri kita pun, diri sendiri kita tidak tahu. Makanya ada keterangannya yang man arofa nafsah faqad arofa rabbah itu ya, harus mengetahui dulu diri kita. Dengan cara bagaimana ya? Dengan mengaji diri. Bagaimana? Ya, dengan menyaksikan apa, kapan, yang sejati, yang esensi itu. Menyaksikan itu kapan? Ada yang menafsirkan dulu waktu apa? Allah meniupkan ruh ke tubuh ke janin hingga menjadi manusia. Bla 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 apa aja ya yang menafsirkan dengan pikiran. Makanya itu menggapai ilahi, ketuhanan itu, mencapai ketuhanan itu bukan dengan pikirannya, karena pikiran itu terbatas. Pikiran itu hanya cukup merekam yang sudah didengar, dilihat, yang sudah diketahui. Sedangkan bagaimana mencapai wabillahi dengan pikiran yang sangat terbatas? Ya, mencapai bab ketuhanan itu ya harus dengan jiwa yang benar-benar connect ke Allah dan kesadaran. Nah, jadi menyaksikannya itu kapan? Kita ini sebagai manusia ya sebagai penyaksi. Menyaksikan itu kan rukun Islam ada. Rukun Islam ini kan berserah diri, berserah diri ini menerima apapun yang terjadi, bukan memberikan segala yang dimiliki. Kita tidak punya apa-apa, kita cukup menerima apapun yang terjadi dengan tidak terdominasi oleh pikiran, sebuah anggapan. Karena Allah itu di keterangan juga kan, aku menurut prasangka hambaku. Jika berprasangka baik ya akan kebaikan yang diterima. Jika berprasangka buruk ya siap-siap juga menerima segala keburukan. Nah, jadi kapan menyaksikan? Menyaksikannya itu adalah setiap saat, ya, setiap detik, setiap langkah-langkah kehidupan kita adalah sebagai penyaksi. Menyaksikan apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, baik di dalam maupun di luar. Yang di luar, contohnya yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan aja ya yang terjadi. Kita bertemu dengan apapun, dengan siapapun, dengan manusia yang bagaimanapun yang ada di muka bumi ini sebagai peserta hidup ya, sebagai ayat-ayat yang ada di kehidupan ini. Kita misalkan berbaur dengan manusia, dengan sesama, kita tidak terdominasi oleh sebuah pikiran dan perasaan, maka kita tidak akan baperan, tidak beranggapan apapun, berprasangka apapun kepada sesama. Kalau dengan terdominasi dengan pikiran, kita akan baperan, mudah tersinggung oleh sesama, oleh orang lain. Begitupun terdominasi dengan pikiran, kita akan berprasangka buruk. Kalau kan dalam istilah juga peribahasa, manusia itu bagaimana dengan anggapannya. Jika sudah beranggapan baik, maka akan baik pula. Jika buruk ya akan buruk pula. Kalau di Sunda itu istilahnya geus ka ancik ku ijid jeung
ku ngewa jeung resep gitu. Lamun geus ka ancik ku resep naon wae nu dilakukeun ku eta jelema pasti bakal bener gitu. Meskipun salah ge pasti dibenerkeun gitu. Meskipun sebaliknya gitu. Namun naon wae nu dilakukeun lamun geus ijin naon yang dilakukan meskipun benar pasti salah, pasti salah. Kalau bahasa Indonesianya sudah terterap itu prasangka baik kepada sesama jika sudah terpaten dengan prasangka baik, apapun yang orang lain lakukan akan kita anggap baik meskipun dia salah gitu. Kita akan membenarkannya. Begitu pun sebaliknya, jika sudah terpaten dengan prasangka buruk, ya apapun yang orang lain lakukan kita akan berprasangka buruk. Meskipun dia berniat baik, kita akan menyangkanya buruk, berprasangka buruk saja. Ya kita jangan terdominasi oleh itu ya. Kita kan punya jiwa ini yang harus Islam. Jiwa ini sebenarnya yang disebut agama ini adalah jiwa atau agama. Nah, makanya di keterangan itu ada inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Nyambung kan kalau istilahnya gitu. Sesungguhnya jiwa yang diterima gitu kan, sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Nah, kalau diganti jiwanya dengan agama Islamnya dengan berserah diri, nyambung. Sesungguhnya jiwa yang diterima di sisi Allah adalah yang berserah diri. Ya, berserah diri dengan menerima apapun yang terjadi, karena Allah ini adalah Maha menganugerahi, Maha pemberi anugerah. Tidak Allah maha menyiksa, Allah maha memberi keburukan. Tidak, itu cuma anggapan manusia. Bagaimana dengan tergantung manusia. Makanya di bumi ini adalah neraka. Kita bagaimana menciptakan nerakanya itu, yang disebut istilah nerakanya itu, lihat aja di alam semesta. Yang disebut nerakanya juga dihadirkan segala bentuk-bentuk untuk mencukupi manusia. Di mana Allah akan menyiksa manusia, akan menyengsarakan manusia? Tidak ada. Allah itu maha menganugerah, karena Allah itu punya sifat-sifat yang baik. Yang awalnya juga dari Asmaul Husna kan Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahman, pengasih dan penyayang. Tidak, Allah maha menyiksa, maha menyengsarakan. Tidak ada. Itu cuma anggapan-anggapan manusia. Makanya jika manusia merasa dirinya itu tersiksa, terpuruk, gundah, gulana, kebimbangan, itu orang-orang yang ada di neraka. Itu udah mencerminkan kenerakaan. Itu yang terkontaminasi, yang terdominasi oleh pikiran atau perasaan atau nafsu. Tidak, jiwanya itu tidak hidup, jiwanya itu tidak connect kepada Allah gitu. Nah, jadi poin satu itu bersahadat, itu menyaksikan segala apapun yang ada dalam kehidupan tanpa terdominasi oleh tiga ini, tanpa ada prasangka apapun, hanya kebaikan dari Allah. Nah, cukup kita menyaksikan saja dengan berserah diri, dengan menerima segala yang terjadi. Cukup menyaksikan, kita mah sebagai penonton. Nah, di dalam diri juga begitu. Yang di dalam juga kita hanya menyaksikan. Jadi si jiwa ini menyaksikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan dengan nafsu, ya, dengan apa yang bergejolak gitu. Itu cuma kita perhatikan, si jiwa ini cuma memperhatikan, mengendalikan dengan
perhatikannya gitu. Sulit kalau dijelaskan, ini cuma ada di dalam diri, cuma kita masing-masing pribadi yang bisa merasakannya. Nah begitulah penyaksian yang sejati. Jadi kapan menyaksi itu? Bukan dulu saat itu dan nanti di akhirat atau bagaimana. Sekarang, setiap saat, setiap detik, dari mulai ditiupkan ruhku, dari proses penciptaan Adam hingga nanti akhir hayat manusia menemui kematian, yaitu selama masa hidup harus bersaksi, menyaksi, bersyahadat. Karena ini poin penting. Jadi menyaksikan itu setiap saat dalam kehidupan. Nah, poin kedua adalah syarat. Syarat itu lebih dari menyadari. Esensinya ini, sholat ini menyadari. Kenapa menyadari? Karena sholat itu kan harus dengan kesadaran. Di agama juga orang yang melakukan sholat itu bukan karena apa. Kalau semakin orang itu, apalagi yang dilarang ya, yang enggak sholat itu, kalau diperintah maka dia akan tersinggung. Kan dengan kesadaran, benar-benar kesadaran, itu yang apa ya, simbolnya ya, yang sholat itu. Tapi esensi yang sejatinya itu adalah kesadaran. Jadi sholat itu menyadari ya, wajib menyadari. Nyambung juga dengan menyaksikan, itu menyadari si jiwa itu. Jadi yang di luar ini menyadari apapun yang terjadi. Misalkan begini ya, kita ini saya sedang ngobrol, misalkan sedang bicara, saya menyadari gerak tangan saya, ucap saya, apa yang saya pikirkan. Misalkan tangan saya lagi menulis, lagi pegang rokok, sedang merokok gitu. Terus pikiran saya sedang memikirkan sesuatu dengan yang saya lakukan gitu. Karena organ tubuh kita bergerak atas perintah otak ya, dari pikiran. Jadi balance-nya itu, yang ketiga ini harus balance antara antara hati, asa, pikiran, dan nafsu. Ini harus balance, terkendalikan oleh, jadi tidak ada di satu titik, terdominasi oleh satu titik, enggak gitu. Jadi harus balance hingga menjadi ucapan dan perbuatan. Jika balance ini sudah balance dan yang memimpinnya ini connect ke Allah dengan menyadari dengan bagian kesadaran ini ya, connect ke Allah, maka ada keterangannya juga, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar ya, nggak salah gitu. Jadi intinya selama manusia itu sholat akan dijamin, jadi tidak akan melakukan kesalahan. Ini kan nyambung ya. Jadi selama manusia ini sadar, maka tidak akan melakukan kesalahan. Seperti ya yang tadi saya jelaskan, kita misalkan sedang melakukan apapun setiap hidup ya, seperti apa, misalkan kita sedang bekerja misalkan, atau sedang berkendara. Jika kita dengan sadar kan, kita akan insya Allah akan selamat, pekerjaan itu akan beres dengan hasil yang baik, atau dalam perjalanan kita bisa mengendarai kendaraan, kita akan selamat sampai tujuan. Jika lepas dari kesadaran, tidak ada kesadaran, kita blank atau terdominasi oleh pikiran, kita lagi bekerja tapi pikiran kemana-mana, kita lagi berkendara tapi pikiran kemana-mana, otomatis akan mendekati dengan kecelakaan, akan dekat, bahkan akan terjadi kecelakaan. Jadi orang yang tidak sholat itu akan celaka. Jadi tidak ada kesadaran ya, intinya
yang sejati itu kesadaran, menyadari. Jadi bab sholat ini menyadari. Jadi sholat itu SLT ya, sadar, larut dan tonton gitu. Cukup menyadari, larut dengan apa yang terjadi, dan menonton, menyaksikan tanpa ada anggapan apapun gitu. Yang poin ketiganya itu ya, jadi seperti sebentar ya, yang sholat ini intinya kan harus sadar ya, menyadari apapun yang terjadi. Ini kapan dilakukan? Jadi sholat yang dikiaskan, disimbolkan dalam Islam itu sholat yang 5 waktu itu kan sebenarnya sholat sejati itu tidak dalam 5 waktu, 5 kali dalam sehari, tidak, tapi setiap saat. Jadi sholat sejati itu sholat di setiap waktu gitu. Kapan? Di setiap detik. Kita harus sadar kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sadarnya cuma 5 kali dalam sehari, ya gimana? Mau selamat gimana? Jadi yang sejati itu sholat ini menyadari hingga terjadi. Jadi hingga adanya sholat ini kan dari Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj Isra ini diperjalankan Mi'raj ini dinaikkan. Nah, ini harus paham ya, sholat ini bukan kita hanya mengetahui sholat ini dari dogma yang tidak jelas ya, dari buah daripada pikiran, dari hayalan gitu. Memang kita dari dulu juga diajarkan ya, di pelajaran Islam, sekolah agama itu, di guru ngaji, di sekolah. Tapi yang harus kita harus benar-benar paham ya sebelum kita melakukannya. Maka kalau kita belum paham bagaimana untuk melakukannya gitu, kalau tidak paham esensi ini, bahaya itu ya. Kita harus tahu dulu sholat ini kalau di Islam kan yang disimbolkan itu sholat yang itu ya, yang 5 waktu dari Isra Mi'raj. Kita flashback dulu dari sejarahnya ya. Isra itu diperjalankan dari Muhammad, itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Baitul Haram dan Baitul Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, itu ditata buana ya, yang ada di dataran timur sana, Timur Tengah. Di bagaimana kita di Indonesia ini cuma ibaratnya ya, kias juga itu. Kita mah sebagai makhluk akhir zaman wajib mempercayai itu, tapi bukan berarti patokannya itu ya, karena kehadiran Allah itu selalu update, termasuk sampai akhir zaman bagi semua insan, makhluk ciptaannya, termasuk diri kita yang ada di zaman sekarang, bukan zaman Nabi ya, diperjalankan. Kalau di ini ditata buananya, kalau ditata salirannya ini kan baik masjid itu ada 3 ya kepala, Baitul Makmur, ada dada, terus ada bagian kelamin. Ini Baitul
Makmur, ini Baitul Haram, ini maaf, sini aja. Ini kepala, ini dada, ini kelamin. Ini Baitul Makmur. Ini Baitul Maqdis. Ini Baitul Haram. Ada kan Baitul Makmur yang dulu dihancurkan oleh Rasul dan umatnya karena itu sesat ya, dianggap sesat. Baitul Maqdis itu ya di Palestina. Masjidil Aqsa dan Baitul Haram ini, Masjidil Haram ini yang ada Ka'bah ya, di Mekah. Nah, diperjalankan dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke Sidratul Muntaha, yaitu ke langit ketujuh. Nah, maksudnya dinaikkan langit ketujuh ini, kalau dalam pikiran, kalau dikaji dengan pikiran, berarti Allah ada di langit yang ketujuh, di atas. Berarti Allah itu terbatas tempatnya. Karena Allah sejati itu meliputi segalanya ya. Allah itu ada, memang ada. Wujud memang wujud. Dengan adanya Allah, adanya ciptaannya. Wujudnya itu segala ciptaannya, segala makhluknya. Dari mulai benda luar angkasa hingga diri kita. Alam semesta dan diri kita. Nah, maksudnya di 7 lapis langit ini adalah 7 tingkatan jiwa, pangkat Rabbani. Kan Nabi ini, Muhammad ini diperjalankan ini setelah menjadi Nabi. Waktu saat itu terjadi terjadi perseteruan atau disebutnya sebuah kekacauan yang sangat hebat ya. Orang-orang itu di Mekah itu banyak semakin marak menyembah berhala ya. Bahkan di sekitaran Ka'bah itu banyak didirikan patung-patung ya, dengan orang-orangnya itu yang sembahyang itu ya macam-macam dengan kepercayaannya. Ada yang angkat tangan, ada yang cuma lirik kanan lirik kiri balik-balik gitu, ada yang kayak kalau di istilah gerakan sholat ada yang ruku ya, sujud, ada yang salam belok ke nengok kiri nengok kanan, ada yang ngangkat tangan takbiratul ihram ya, begitulah. Makanya Rasul itu diperjalankan ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Madinah, dan dinaikkan ke, maksudnya dinaikkan itu pangkat Rabbani kenabiannya. Nah, jadi dapatlah dari situ setelah dinaikkan ini perintah sholat. Nah, makanya kita melakukan sholat. Kenapa kita sholat? Karena perintah dari Allah. Memang kita pernah, jangankan diperintahkan oleh Allah, bertamunya juga belum pernah. Bagaimana kita mengaku ada perintah? Yang sejatinya kita ini, bahasa Sundanya tuturut munding ya, cuma mengekor apa yang diterangkan oleh orang-orang ahli agama. Tanpa kita memahaminya, kita mengikutinya aja gitu, tanpa tahu esensinya gitu. Jadi melakukan kekosongan saja.
tidak ada hasil. Makanya banyak sholat yang jika melakukan sholat, dalam sholatnya dia itu berpikirannya eh, dirinya lagi sholat tapi pikirannya kemana-mana, ada di luar sholat gitu. Istilah sholat sejati kan bukan dalam sholat, ada di luar sholat, yang di luar sholat itu terbawa dalam sholat, tapi sholat dilakukan di luar sholat gitu. Apa ya, itu kesadaran ini yang menyadari gitu, setiap hal-hal yang dilakukan, baik yang di luar ataupun yang di dalam, baik yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, termasuk yang di dalam antara rasa, pikiran, dan nafsunya gitu. Disadari, menyadari hal-hal itu. Makanya timbul perintah adalah perintah sholat dan dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Nah, setelah itu di kisah itu kan dulu setelah mendapat perintah sholat lalu menjelaskan ke para umatnya ya. Dan di saat itu zaman jahiliyah itu ya, lalu dalam perseteruan besar itu di waktu itu manusia kan, orang-orang itu banyak yang menyembah berhala ya. Lalu Allah itu lalu Rasul itu membalanskan untuk menciptakan perdamaian. Disebutkanlah oleh Rasul, karena saat itu kan sangat-sangat rentan ya, beda dengan sekarang gitu. Dulu sangat rentan, makanya ada sholat gitu. Ada perintah sholat kata Rasul, saya sudah dimi'rajkan, dan ya Rasul, bagaimana sholat sejati? Sholatnya itu, gerakannya itu dirangkum dari semua gerakan-gerakan sembahyang mereka. Rasul itu merangkumnya tanpa ada menyakiti golongan satupun gitu. Dari mulai gerakan takbiratul ihram, lalu berdiri, ruku, sujud, sampai salam, itu gerakan-gerakannya yang dilakukan setiap golongannya gitu. Maka dengan begitu tidak ada golongan yang tersakiti ya. Maka semua akan menerima. Nah, inilah karena sosok sidiknya itu ya, sidik jujur, sebut patonah ya, cerdas ya. Kecerdasan Rasul itu dengan segala kelakuan perbuatannya itu, kepemimpinannya itu benar-benar menciptakan perdamaian di muka bumi ini. Mengislamkan manusia itu benar-benar dengan kelakuannya, bukan menceritakan omong kosong. Begitupun dari wahyu kan, Rasul itu dapat wahyu, menerima wahyu. Wahyu itu kan kalimat sesuatu yang Allah berikan kepada Muhammad. Wahyu itu bagaimana bentuknya? Wallahu ya, kalau Allah sebenarnya setiap manusia, setiap insan itu mendapat wahyu. Kalau itu dalam bahasa paling kerennya di agama itu wahyu. Sebenarnya itu manusia itu, setiap insan itu dapat wahyu dari Allah. Dengan bagaimana cara mendapatkan wahyu, yaitu dengan connect-nya ini, kesadaran ini, si jiwanya itu ke Allah. Maka yang wahyu itu yang kita, Allah Maha menggerakkan kan, dari ruh itu dan jasad bersatu itu menjadi budaya, menjadi akhlak ya, kelakuan. Jika terus sadar itu kan dituntun oleh Allah. Maka wahyu itu setiap saat. Jadi kita tidak akan salah memikirkan apapun, salah beranggapan apapun, tidak akan salah mengucap apapun, tidak akan salah berbuat apapun, dan tidak akan menerima kesalahan apapun. Semua anugerah gitu. Karena kan yang diterima itu wujud nyata ya, anugerah itu sekarang, saat ini, setiap waktu. Jadi nasib ini sekarang gitu. Jadi nasib kan bisa dipungkir, bisa dirubah, sedangkan takdir tidak bisa dirubah. Kalau takdir kan
sesaat setelah, ya, sesaat yang tadi yang sudah terjadi gitu. Kalau nasib saat ini sekarang, kalau yang nanti setelah ini ya goib. Tidak ada yang tahu, itu hayalan. Tapi manusia, kebanyakan orang tidak mau diam di sini di saat ini. Sedangkan yang harus kita sadari, kita harus benar-benar connect itu sekarang, setiap saat ini. Setiap menerima bab-bab kehidupan gitu ya, anugerah-anugerah kehidupan hingga menjadi nasib yang baik ya, akan menjadi takdir yang terlewati yang baik juga. Yang setelah ini kan kita tidak tahu, tidak harus dipikirkan, tidak usah dipikirkan, kita cukup menerima saja segala apa yang terjadi tanpa ada anggapan apapun. Nah begitu pun sholat ya, adalah gerakan sholat itu yang sempurna, dari mulai takbiratul ihram, rukuk, sujud hingga salam. Dan semua umat yang sedang berseteru hebat itu di zaman itu lalu menerima, ya Rasul, memang ini ajaran yang benar, misalkan sholat itu. Jadi tidak ada kaum yang tersakiti ya, mereka semua menyetujui. Dan ada yang bertanya, ya Rasul, untuk gerakan kita setuju misalkan ini benar-benar sholat, terus mana Tuhan kita, bentuk wujudnya gitu, menghadap kemana gitu. Nah lalu Rasul tidak menghancurkan semua berhala. Yang menghancurkan itu yang mereka yang membuat. Rasul mengucap untuk simbolnya saja, bukan berarti Tuhan berada di sini. Tuhan itu meliputi segalanya. Ini Ka'bah saja, soalnya Ka'bah ini kan dibuat di zaman Ibrahim ya. Zaman Nabi Ibrahim itu kan mulai berdirinya, mulai ada ketauhidan ya, tauhid manusia itu di zaman Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi ya. Itu dibangunnya di zaman itu ya, Raja Abraham kan di zaman Nabi Ibrahim. Dari moyang kita terus ya udah tinggal disisakan satu, yaitu Ka'bah. Berhala yang lain dihancurkan sama-sama dan sepakat untuk menghadap satu bangunan itu, yaitu Ka'bah, dengan gerakan sholat yang itu gitu. Maka terciptalah kedamaian, kerukunan, terus berlanjut hingga sekarang ya. Jadi itu cuma simbol ya. Itu di zamannya. Jadi yang sejati itu manusia itu harus sholat, itu ya harus menyadari setiap detik apa yang terjadi. Dan begitulah. Yang ketiga itu zakat. Zakat itu mengeluarkan atau mengeluarkan saja, kalau yang banyak diketahui kan zakat itu mengeluarkan sesuatu ya, untuk dikasih, untuk diberikan ke sesama, saling berbagi ya intinya. Kalau kita berpatok kepada anggapan itu, bagaimana untuk orang-orang yang di luaran sana, yang jauh dari peradaban manusia, bahkan jauh dari agama. Sedangkan ini 5 poin ini wajib dilakukan setiap insan untuk mencapai keselamatan. Ini terbatas kalau anggapannya seperti ini, mengeluarkan sesuatu harta benda yang dimiliki. Itu pun jika mempunyai lebih ya kan,
ada zakat, infak atau sedekah. Kalau zakat yang wajibnya seperti yang diumum diketahui itu zakat fitrah ya, sekali dalam setahun setiap akhir Ramadan mau menginjak bulan Syawal ya. Itu zakat dengan takaran yang ditentukan. Bagaimana jika orang tidak punya beras 1 liter pun atau tidak memiliki uang spesial pun, bagaimana untuk melakukan keutamaan ini gitu. Jadi yang sejati itu mengeluarkan sesuatu. Kita bicara jangan ada tanpa bagaimana, jadi jangan bersyarat ya, jangan bersyarat dengan apa yang dimiliki, karena hakikat manusia itu tidak memiliki apapun. Bahkan sudah saya terangkan, bahkan ruh dan jasad juga Allah yang miliki, apalagi yang menempel di diri kita. Harta dan kekayaan itu yang dimiliki itu semua titipan. Jadi mengeluarkan itu apa? Kalau yang di luar itu yang menempel, yang ada menyertai kita ya, yang termasuk pakaian atau harta yang lebih gitu, uang atau apalah. Yang di dalam diri kita, yang keluar itu misalkan budayanya ini, kita baca budaya dari diri kita ya, yang keluar ya. Jadi mengeluarkan sesuatu itu tanpa ada harapan apapun, imbalan. Maka kalau manusia misalkan berbagi atau bersedekah dengan anggapan akan dilipatkan oleh Allah, atau apalagi jika diharapkan ya, ingin dilipatkan pahala dengan berlipat-lipat, atau dengan misalkan memberi 1 jadi 10, itu tidak benar itu. Jadi tidak ada ketulusan. Bab ikhlas itu, soalnya ikhlas itu tidak bisa dijelaskan, hanya dirasakan itu keikhlasan. Lillah itu bukan benar-benar karena Allah itu bukan. Kalau yang misalkan karena Allahnya mengharapkan walaupun pahala, meskipun tidak mengharapkan berlipat-lipat, meskipun hanya sekedar pahala, itu tetap ada harapan untuk feedback ya. Itu tidak ada lilahnya. Itu bukan lillah, bukan karena Allah, tapi demi Allah itu untuk Allah. Nah, kita berbuat hanya untuk Allah, bukan karena Allah ya. Karena Allah yang menggerakkan kita. Jadi kalau di budaya di dalam diri kita itu, misalkan yang keluar dari diri kita itu, yang alami itu sebagai kayak bentuk cairannya itu keringat atau air seni, kayak kencing. Kita pernah nggak kencing, atau yang benar padatnya itu BAB ya, kita pernah nggak kencing atau BAB atau berkeringat berpikir, wah mudah-mudahan suatu saat nanti dapat lagi air kencing atau berak. Misalkan kita mengeluarkan air kencing 1 gelas, mudah-mudahan nanti akan dikembalikan menjadi 10 gelas. Enggak kan? Itu budaya yang sejati, itu yang wajib, yang harus dikeluarkan. Kalau tidak akan rusak tubuh kita. Soalnya kita butuh minum, butuh konsumsi, butuh juga mengeluarkan demi kesehatan kita. Begitupun zakat. Bab luarnya itu kita menerima rezeki dalam bentuk fisik ya, uang atau makanan atau minuman, itu yang kita konsumsi, yang kita dapat harus dikeluarkan lagi gitu. Jangan kita genggam, apalagi udah dikeluarkan harus berlipat lagi diterimanya. Udah, kita ngalir aja. Soalnya dari mulai ditiupkan ruh menjadi janin bentuk manusia Adam hingga akhir hayatnya, Allah yang menjamin segalanya. Kita cukup pasrah tumarima, cukup berserah diri, cukup menjadi Islam saja, berserah diri, menerima apapun yang terjadi tanpa ada anggapan apapun. Karena Allah, aku menurut prasangka hambaku. Jadi
kita itu harus berbuat baik saja, lakukan saja kebaikan. Kita harus Muhammad, harus menyandang keterpujian, harus menjadi pelaku keterpujian, harus menjadi Muhammad, harus menjadi Rasul yang sejati, harus melakukan telah Rasul contohkan. Makanya Muhammad itu suri tauladan, apa yang dilakukannya itu semua kebaikan, terpuji, harus kita lakukan. Kita cinta pada Rasul, iman pada Rasul, kita juga harus melakukan kerasulan. Kita iman kepada Allah, kita harus melakukan asmaul husna, sifat-sifat Allah yang terpuji, yang baik-baik, ya, itu. Dan apa yang kau tanam itu yang kau petik. Jika kita berucap baik, ya akan menerima segala kebaikan juga. Itu kan surga, segala kebaikan. Ya kurang lebih begitu zakat, ya. Mengeluarkan. Ini yang keempat. Poin keempat ini puasa. Puasa ini, mohon maaf, nggak connect. Puasa yang poin keempat ini, puasa ini mengendalikan nah, di Islam kan ada bulan puasa, bulan yang diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh itu, ya. Ada yang 29 atau 30 hari, tergantung jatuh bulannya, ya, berapa hari itu. Simbolnya, ya, syariatnya itu kan syariat syahadat, juga ada syariat sholat yang dilakukan, itu syariat zakat, yaitu syariat puasa, yaitu syariatnya puasa dilakukan 30 hari dalam setahun. Nah itu tadi kembali lagi ke zakat, ya. Zakat itu mengeluarkan sesuatu. Jadi mengeluarkan itu yang bentuk fisiknya itu seperti berbagi makanan, minuman yang di diri kita, yang tadi saya sebutkan, air kencing, keringat, atau BAB. Ada yang lebih dalam lagi, yang keluar tanpa ada apapun, tapi setiap waktu. Nah itu kan ada kalanya, ya. Kalau misalkan mengeluarkan uang sedekah itu harus punya dulu uang lebih, gitu. Meskipun yang wajib, yang zakat fitrah itu harus mengeluarkan beras, itu ada kalanya, setahun sekali, gitu. Ini juga yang BAB atau kencing itu, kadang manusia kan sehari cuma beberapa kali, ya. Kadang kalau BAB sehari sekali, bahkan ada 2 hari sekali, gitu. Itu sangat-sangat ada waktunya, gitu, ada kalanya. Sedangkan ini harus setiap detik, gitu, dilakukan. Mengeluarkan itu, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang keluar dari diri kita adalah dari mulai yang kita pikirkan, yang keluarnya adalah menjadi ucapan dan perbuatan, yaitu akhlak. Nah, budaya manusia itu mengeluarkan suatu budaya, yaitu kelakuan yang kita ucapkan dan kita lakukan. Kapan kita? Ya selama kita hidup. Selama kita hidup harus sadar. Nah, maka selama kita hidup harus menyaksikan, menonton tanpa ada anggapan apapun, menyadari segalanya dengan berbudaya. Berbudaya dengan koneknya ini, ketiga ini, hati, pikiran, dan nafsu ini, si jiwanya ini konek, hingga menjadi sebuah budaya, jadi sebuah akhlak. Itu zakat. Yang ini yang puasa mengendalikan. Yang tadi kan syariatnya puasa itu menahan
hawa nafsu ya, bukan menahan sebenarnya. Ini sudah bisa ditahan ini, atau apalagi dihilangkan, cuma bisa dikendalikan. Sebenarnya bukan cuma hawa nafsu yang dikendalikan, ya ini tiga ini harus dikendalikan setiap saat. Kapan mengendalikannya? Tidak berjarak kan? Tidak cuma 30 hari dalam setahun, atau puasa-puasa sunat Senin Kamis, atau puasa Daud yang selang 1 hari. Enggak, itu cuma simbol-simbol saja syariat. Karena kan zaman dulu itu sangat rentan, karena Allah itu maha update. Kita juga makhluknya harus ikut update. Hingga zaman sekarang kita melakukan apapun harus paham esensinya. Jadi sebuah pengendalian, jadi mengendalikan apa yang dikendalikan, yaitu antara rasa, pikiran, dan nafsu. Setiap saat kita harus mengendalikannya dengan jiwa, dengan kesadaran yang terkonek dengan Allah. Maka dengan puasa akan balance semuanya, tidak akan terjadi kesalahan. Kita kan tujuannya semua surga, pengen surga kan, kebaikan. Lakukanlah kebaikan dengan koneknya ini kesadaran. Nah begitu. Jadi setiap saat, setiap detik, kapan dilakukan? Setiap detik juga. Nah ini yang terakhir, haji. Haji ini apa ya? Menyengaja atau niat ini. Maaf gak cukup nih. Menyengaja atau niat ya. Mensengajakan, mensengaja. Jadi kalau haji di syariat ya, haji ini rukun Islam yang terakhir, tapi tidak diwajibkan. Cuma sebenarnya ini wajib ya, yang di masa adat ini wajib dilakukan. Tapi ini ada apa ya? Kalau istilah Sundanya ada kelah, ada apa? Toleran. Jadi untuk melakukan haji ini, jika mampu ya, ada embelnya kan gitu. Jika mampu, bagi yang mampu. Sejatinya itu poin 5 ini harus ada di dalam diri Islam gitu. Di dalam diri yang Islam gitu. Jadi haji ini lebih ke niat, menyengaja. Kita kan orang yang haji itu meskipun tidak fisiknya tidak sampai, atau dirinya badannya tidak sampai ke sana, ke kota Mekah, ke Arab, tidak sampai ke Ka'bah, bangunan Ka'bah, tapi kalau niatnya sudah ada, insya Allah sudah ada di pangkat kehajian gitu. Jadi haji itu bukan cuma gelar gitu, tapi sebuah kepribadian ya. Esensinya itu menyengaja, yaitu niat. Seperti ada kan di kisah juga seorang nenek yang pendapatannya cuma pas-pasan, sedikit demi sedikit dia menabung untuk hajinya. Di sebuah kisah kan, untuk naik haji, hingga meninggalnya sebenarnya itu tidak terwujud, tidak sampai ke Mekah, tapi dia sudah mendapat keutamaan di sisi Allah, sudah mendapat keutamaan haji. Begitupun ada untuk pencapaian haji ini, untuk mencapai tingkatan haji ini, seperti apa? Sholat Jumat misalkan ke masjid, datang dengan awal waktu, itu kan seperti haji. Atau keutamaan haji ini memberi hidangan, atau bahasa Sundanya nyuguhan gitu. Memberi hidangan ke tamu yang datang, yang berkunjung ke rumah kita, dengan menyengajakan kita memberikan hidangan, makanan, minuman meskipun seadanya gitu, untuk menyenangkan, untuk membahagiakan si tamu itu gitu, menyambut. Itu kan menyengaja dengan niat ya, dengan niat untuk memberi kebaikan, membahagiakan gitu orang yang datang menghampiri kita gitu, berkunjung ke rumah kita gitu.
itu dengan menyengaja, dengan niat gitu. Sama pangkatnya kan dengan haji. Jadi esensi haji itu menyengaja niat. Jadi kapan? Nah, ini juga setiap waktu. Kapan? Ya, kita melakukan segala apapun, menyaksikan, menyadari, mengeluarkan sesuatu, berbudaya ya, dengan mengendalikan apapun tanpa ada niat. Kan inna awalu binniyah, semua tergantung kepada niat. Jika niat baik, maka semuanya akan baik, dari mulai ucapan, perbuatan, dan hasil yang akan baik. Makanya kalau sudah niat haji, akan meskipun kita tidak sampai ke sana, kita sudah mendapat keutamaan niat. Jadi inna awalu binniyah, semua bergantung kepada niat. Nah, niat ini kan di poin awal, segala apapun dilakukan oleh niat. Jadi dari 1 sampai 5 ini, poin 5 ini sebenarnya yang awal. Dan niat, daripada segalanya itu diawali dengan niat. Jadi mau dari 1 sampai 5, 5 sampai 1, ini semua satu paket sebenarnya. Ini satu paket. Jadi rukun Islam ini satu paket, dilakukan serentak. Nah, tidak bergantung dengan apapun, tidak bergantung dengan waktu, dengan keadaan apapun. Itu dilakukan selama manusia hidup. Selama manusia hidup harus Islam dan melakukan rukun Islam setiap saat, setiap detik. Ini sejati esensi rukun Islam. Nah, mungkin cukup sekian untuk rukun Islam. Ini cuma tambahan ya. Ini kan syahadat, sholat, zakat, puasa yang diketahui ini sebagai syariat ya. Ini esensinya ya, hakikinya ya. Kan di Islam itu ada 4 tingkatan juga ya. Syariat, yang satu syariat, syariat 2 hakikat, 3 ma'rifat, 4 syariat, hakikat, thariqat ya, maaf. Salah lagi. Diulang ya. Maaf. Di Islam itu kan ada 4 tingkatan. 1 syariat, 2 thariqat, 3 hakikat, 4 susah ini, ma'rifat. Satu syariat ini adalah wujud ya, wujud. Jadi sebenarnya yang 4 ini bukan tingkatan, sejatinya ini adalah paket ya, satu paket. Jadi tidak bisa dipisahkan ini. Syariat wujud, thariqat ini kan jalan, thariq dari kata thariq, jalan. Hakikat ini rasa. Terus ma'rifat ini adalah kalau ma'rifat kan sudah sampai ya, tahu lah, tahu atau menyatu, atau manunggal ini ya, ma'rifatan ini sudah tahu, sudah paham. Jadi manusia yang hanya melakukan syariat ini, yang di tingkatan ini sama kayak ini ya, tingkatan juga tapi satu paket. Ini cuma
istilahnya kalau syariat kan wujud. Ini kan kalau manusia hanya melakukan syariat, wujud syahadatnya itu cuma mengucap. Wujudnya itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup melakukan hanya 2 kali dalam sholat. Kali 1 hari. Maksimalnya kalau melakukan wajib ya cuma 10 kali bersyahadatnya. Itu kalimahnya itu gitu. Tidak bergantung apapun gitu. Kalau bergantung dengan syariat itu di tingkatan syariat ini ya wujud syahadat, sholatnya juga begitu, zakatnya begitu, puasanya begitu di syariat. Ini kan jalan torikat, ini jalan untuk mencapai rasa. Ini sebuah jalan, ini sebuah proses. Proses dari mulai amaro, lawama, supia, mutmainah, ruhani, rahmani, rabbani, kudus, dan manunggal. Ini adalah sebuah proses jalan. Dengan jalannya itu dengan Islam berserah diri. Caranya itu dengan melakukan ini, menyaksikan, menyadari, mengendalikan, dan niat untuk menggapai rasa. Jadi rasa itu esensi, hakikat yang dirasakan, bukan menurut tafsiran pikiran gitu. Kita melakukan syahadat ini bersaksinya saat kita ditiupkan ruh dalam jasad dan sholatnya itu. Muhammad itu menerima sholatnya baru jumpa dengan Allah di singgasana di alam aras itu. Itu dari pikiran itu akan terbatas ya. Jika dikaji dengan pikiran maka akan sesat. Jadi mencari Allah itu bukan di luar diri. Jika manusia mencari Allah di luar diri, dia akan sesat. Tapi mencari Allah itu dari dalam diri, mengetahui, yaitu dengan ngaji diri, dengan paham, dengan bab kejiwaan ini. Si pemimpin dari pengendali ini connect langsung terus dengan kesadaran, terus sholat, terus menyadari apapun yang terjadi. Jadi sholat setiap detik gitu. Dengan sholat kan tidak mungkin melakukan kesalahan. Nah ini hakikat, ini rasa untuk benar-benar merasakan kesejatian itu, untuk menggapai makrifat, benar-benar tahu, benar-benar paham, jadi manunggal. Ya, itu cuma tambahan. Jadi intinya syariat, torikat, hakikat, makrifat itu adalah satu paket. Jadi tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau di istilah Sunda, wah, ya emang masagi ya. Nah, pada bahasa masagi. Nah, itu tuh masagi itu ini 4 ini sudah ada. Jadi masagi itu persegi. Jadi, ada di 4. Nah, ini kan supia ini kan elawama. Nah, kalau di sifat nafsu kan gini. Nah, jadi 4 ini sudah menjadi sebuah kotak. Nah, begitupun ini 4 papat kalima panser. Nah, dulu papat kalima panser kalau di istilah Jawa kan. Dari sudah 4 ini kan ini naik tingkatannya. Maka dari 4 ini, jadi ini jiwa yang terdominasi oleh nafsu, masih disebut nafsu ini, yang ini 4. Apa nafsu ini? Itu kan hawa. Makanya Adam di Islam kan, kalau di syariat orang yang katanya nikah itu harus 4 kali, disunahkan oleh Rasul juga 4 kali. Nah, itu cuma orang-orang yang mengkajinya hanya dengan khayalan, dengan pikiran, belum hanya dengan nafsu. Itu dia ya sebenarnya. Makanya kalau orang-orang yang beranggapan gitu, disunahkan punya istri 4 itu cuma nafsu ya, sebenarnya nggak ada itu. Rasul menganjurkan, kata siapa Rasul istrinya 4? Rasul kan banyak istri, dari banyak keterangan juga ada, banyak keterangannya. Ada yang Rasul sampai nikah 40 kali. Ada yang menyebut istri Rasul itu ada 9, ada 7, yang ada yang tapi yang disunahkannya 4 kan. Kenapa? Yang diketahui juga
yang umum diketahui 11 ya kalau nggak salah. Tuh ada di kisah-kisah Rasul sama urutan nama-nama istri Rasul ya. Kenapa yang disunahkan cuma 4? Sedangkan kan suri tauladan Rasul itu mencontohkan, tapi di contohnya ada 11. Bagaimana ini kok diambilnya 4? Bagaimanapun seorang istri itu kan, Hawa itu mengedepankan perasaannya, lebih rentan ke perasaan, mudah tersakiti, itu rentan wanita itu. Jangankan sampai 4, di 2 juga dia akan tersakiti. Bukankah dengan menyakiti sesama itu tidak baik? Bukan dengan menyakiti sesama itu berdosa? Bagaimana untuk melakukan nikah, menjalankan sunnah Rasul? Itu jika ada orang yang berpendapat begitu, sunnah 4 kali nikah itu, meskipun ulamanya disyariat, tidak jadi itu, nggak jadi itu, belum jauh, masih jauh ke marifat juga, ke manunggal. Itu dia cuma penyampai dia menerangkan sebuah kekosongan gitu. Jadi kalau di istilah Sunda ini Ustadz Dilin kabaturnya angan manehna beak gitu. Ustadz Dilin itu ke orang lain nerangin, dirinya sendiri habis gitu. Leleh gitu loh Ustadz Dilin. Jadi yang sejati itu 4 ini adalah nafsu ini harus balance. Jangan ada di amarah sifat benar, jangan ada di lawamah sifat tumbuhan, jangan ada di sufiah sifat hewan. Jangan hanya sok-sokan sebagai manusia padahal ada di 3 ini. Jadi 4 ini harus balance gitu, hingga menjadi manusia sejati. Untuk capai tingkat kerohanian, jadi merasakan benar-benar kelembutan kerohanian itu. Terus mencapai rahmani, menyayangi ke sesama manusia, akan menyayangi bahkan ke hewan pun. Jadi alam semesta pun akan melestarikan, akan ada sifat menyayangi, itu akan naik lagi menjadi pangkat kenabiannya, sifat-sifat nabi itu, pelaku kebaikan, menjadi kudus, suci, dan kesempurnaan bagi manusia. Ya begitulah penjelasan tentang rukun Islam. Terima kasih, cukup di sini dulu, nanti kita sambung ke video penjelasan yang lainnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.